Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia buat rekan trader. Kembali lagi bersama saya Morit di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat rekan trader, tanggal 11 Juli 2025. Seperti biasa, hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah buat kita semuanya, hari yang penuh dengan berkah buat kita. Saya berharap semoga rekan trader juga selalu dilimpahi oleh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke rekan trader, seperti biasa di hari Jumat agak sedikit santai, dan biasanya juga hari Jumat ini tidak terlalu banyak berita ya, kecuali di minggu pertama ya rekan trader ya, karena biasanya non-farm payroll selalu terjadi di hari Jumat. Tapi untuk minggu ini memang berita-berita yang berbintang 3 ya, general penuhnya itu tidak ada rekan trader, cuman kemarin aja. Tapi secara garis besar rekan trader, pasar akan terus bergerak karena masih ada juga statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Rekan trader, mengawali hari Jumat, hari yang penuh dengan kesuksesan rekan trader. Sekarang kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar sebelum kita masuk di tema harian kita, dan kemudian kita akan lihat lagi analisa harian kita pada hari ini. Untuk hari ini rekan trader, seperti biasa kita bisa lihat dulu kejadian yang terjadi di hari kemarin untuk indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika terbang tinggi kemarin hingga menembus level 97.921, walaupun akhirnya agak sedikit koreksi turun ke 97.589. Untuk Euro USD rekan trader, kita lihat Euro USD jatuh rekan trader, sempat jatuh rekan trader di posisi 1.16640, tapi ya menjelang pasar Amerika, masuk ke pasar Amerika, dia agak sedikit naik dan dia berada di 1.16984. Sorry rekan trader, sorry. Oke rekan trader, kita lanjut. Untuk pound sterling, kita bisa lihat rekan trader, pound sterling jatuh hingga menembus level 1.35311, walaupun akhirnya naik lagi di posisi 1.35761. Sedangkan untuk gold rekan trader, luar biasa maksudnya, naik terus walaupun sempat koreksi dikit turun ke 3.309, tapi dia kembali lagi naik dan 3.324. Hari ini terbang jauh rekan trader, menembus angka 3.344. Apakah dia bisa naik lagi atau malahan dia balik arah rekan trader? Tapi setidaknya kalau saya lihat ini dia akan naik lagi nih rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD yen Jepang pergerakannya sangat luar biasa rekan trader ya. Kita lihat USD yen Jepang kemarin naik ya, menembus 146.773, walaupun agak sedikit turun. Hari ini yang sangat luar biasa. Oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin, dan seperti biasa setiap hari selalu ada tema-tema harian yang selalu menghiasi acara analisa harian kita pada hari ini. Untuk tema kali ini agak sedikit keluar dari kebiasaan, karena tema kali ini saya akan mengangkat tentang Bitcoin tertinggi dalam sejarah. Nah ini dia rekan trader. Biasanya saya selalu bercerita tentang emas, gold, dolar contohnya ya, tapi kali ini saya akan bercerita tentang Bitcoin. Walaupun di setiap minggu hari Rabu selalu ada dunia kripto, tapi kali ini saya mau bercerita tentang Bitcoin karena rekan trader, Bitcoin benar-benar merajalela, naik rekan trader, posisi tertinggi dalam sejarah, kembali menyentuh level 117.889. Kalau rekan trader lihat analisa kemarin, saya bilangnya 113 ya. Rupanya terbang jauh rekan trader, 117. Kemarin 113 naik ke 117. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Bayangkan Bitcoin bisa terbang tinggi rekan trader hingga menembus level tertinggi dalam sejarah. Dan kalau kita lihat rekan trader, sebenarnya apa yang terjadi pada Bitcoin ini tidak bisa kita lepas dari bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika.
kebijakan pro kripto dari pemerintah Amerika inilah yang membuat bagaimana Bitcoin bisa naik ke posisi yang paling tertinggi. Kita tahu Donald Trump ingin menjadikan Amerika sebagai kiblatnya kripto, dalam hal ini Bitcoin, sehingga membuat aset ini naik ke posisi yang sangat luar biasa tingginya. Sebelum itu juga kita bisa lihat bahwa Kongres pun juga menyetujui ya terkait legislasi terkait stablecoin, ETF kripto ya seperti BlackRock dan lain-lain. Nah, inilah di mana Kongres menyetujui mereka memberikan lampu hijau sehingga mendorong aliran Bitcoin ini ke institusi yang terjadi ke aset kripto, membuat Bitcoin ini akan menjadi aset yang paling, kalau saya bilang paling cemerlang di tahun 2025 ini rekan trader. Dia bisa naik sampai level paling tinggi rekan trader. Makanya selalu saya bilang bahwa Bitcoin adalah aset yang sangat luar biasa. Apalagi kemarin juga kita udah tahu bahwa perpecahan antara Donald Trump dengan Elon Musk, di mana Elon Musk akan mencoba membuat partai baru lagi, di mana partai ini memang benar-benar memberikan 100% memberikan angin segar buat kripto, dalam hal ini Bitcoin, dan meninggalkan uang fiat yang katanya uang fiat membuat kesengsaraan. Inilah yang menjadi alasan kenapa di 3 hari yang lalu Bitcoin itu awalnya dia stagnan nih. Tapi setelah kejutan pendirian partai ini membuat Bitcoin naik lagi rekan trader. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Selain itu juga kenapa Bitcoin bisa naik, kita bisa lihat bahwa permintaan dari institusional dan korporasi. Di sini kita bisa lihat bahwa dana ETF sport ya. Pada bulan Juli ini, dana ETF sport pada bulan Juli ini dia itu menerima sekitar 600 sampai 700 juta US dollar. Sehingga membuat Bitcoin awalnya berada di sekitaran 109 dia bisa naik ke 111 dan saat ini udah sampai ke 117. Ini perusahaan-perusahaan seperti MicroStrategy, Tesla yang mereka memberikan angin segar penggunaan Bitcoin, rekan trader. Inilah yang membuat bagaimana Bitcoin bisa naik ke posisi yang sangat luar biasa. Faktor lainnya juga kita bisa lihat bahwa kebijakan yang terjadi, kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, dan di samping itu juga kita bisa lihat bahwa dolar yang agak sedikit melemah. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin pun juga bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Selain itu juga harap diperhatikan bahwa persediaan Bitcoin yang semakin menipis juga. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin selalu dan senantiasa akan terus menciptakan rekor tertinggi. Analisa saya kalau nggak salah itu sekitaran 150 ya tahun ini. Tapi saya pikir dia akan berada di sekitaran mungkin 180-an, 197 ribu ya per US dollar per satu Bitcoin ya. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya kenaikan Bitcoin sampai level tertinggi ini menjadi angin segar untuk rekan trader yang mencoba mengalihkan tradingnya biasanya di mata uang ya, forex. Coba sedikit melihat ya kripto, dalam hal ini Bitcoin, karena memiliki peluang yang sangat besar akan terus naik dan naik lagi. Oleh karena itu saya dari 2 tahun yang lalu juga, saya di 2 tahun yang lalu di tahun 2024 ya, 2023 akhir saya bilang emas dan Bitcoin adalah aset yang paling seksi untuk diminati. Karena emas memiliki peluang untuk naik dan Bitcoin juga. Dan di tahun 2025 pun juga saya bilang bahwa oke, emas, tapi menurut saya emas tidak terlalu dahsyat banget. Saya bilang Bitcoin yang masih tetap memiliki peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan ini sudah terbukti rekan trader, sekarang udah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Rekor tertinggi terakhir kan di 112, sekarang udah 117. Dan tidak terlalu kemungkinan dia akan naik lagi ke 120. Dari analisa yang saya berikan bahwa dia berada di sekitaran 150 rekan trader ribu ya. Nah, oleh karena itu rekan trader lihat terus bagaimana pergerakan yang terjadi, dan kita bisa lihat bahwa dengan naiknya Bitcoin mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, setidaknya
Ini akan memberikan angin segar buat para pencinta kripto, para pencinta Bitcoin, dan bisa memberikan alternatif lain untuk para trader bisa melakukan transaksi, bisa melakukan investasi di Bitcoin selain di sektor-sektor lainnya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal kita. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kita lihat indeks dolar Amerika saat ini sedikit mengalami penguatan yang signifikan ya. Kita lihat dia agak naik hingga menembus level 97.904. Analisa saya dia masih bisa naik. Walaupun ya naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi menurut saya masih tetap punya peluang naik ya, minimal dia bisa sampai di level 98, masuk ke level 98.075. Tapi sekali lagi harap diperhatikan bahwa peluang pelemahan masih tetap juga ada, tidak tertutup kemungkinan dia kembali jatuh lagi di 97.587. Dan prinsipnya hari ini dia masih akan tetap berada di 97, tapi peluang ke 98 terbuka lebar. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Kita bisa lihat bahwa Euro USD agak sedikit mengalami koreksi. Ya, koreksi terjadi pada Euro USD ini kita bisa lihat, tapi secara garis besar saya mau bilang bahwa Euro USD ini punya peluang yang sangat besar naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya Euro USD ini masih bisa turun, ya minimal dia bisa turun sampai level 1.16504, tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk naik masih tetap ada dan dia bisa naik hingga level 1.17046. Nah, di sini adalah pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD hari ini secara garis besar kita lihat dia masih sama ya, dolar agak sedikit menguat membuat dia ini turun. Analisa saya dia ini bisa turun minimal dia bisa sampai di level 1.35080. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia coba naik lagi di posisi 1.35759. Nah, di sini 35759. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa gold hari ini memiliki peluang yang sangat dahsyat untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertinggi di sini. Menurut saya jauh kali sebenarnya 3.357. Tapi menurut saya 3.354 intinya dia bisa naik sampai ke 3.350. Ada level yang bisa dicapai, tapi perlu juga diperhatikan bahwa peluang untuk jatuh juga tetap besar kan trader, bisa jatuh di 3.323. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama USD yen Jepang hari ini rekan trader, secara garis besar kita lihat, nah ini dia pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang masih diliputi oleh bullish ya. Bullish masih bisa naik. Analisa saya dia masih bisa naik hingga level paling tertinggi di seputaran 147.581, walaupun itu sulit juga sebenarnya. Dan hati-hati bahwa pembalikan arah juga bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi terendah di seputaran 146.479. Oke rekan trader, ini adalah analisa harian kita pada hari ini secara teknikal. Dan seperti biasa untuk kalender ekonomi hari ini, kalau saya lihat rekan trader, kalender ekonomi cuman nanti pada pukul 1 udah selesai ya, PDB dari Inggris. Tapi harap diperhatikan juga akan selalu ada data-data yang menarik ya, seperti pada pukul 14.30 ada pidato dari salah satu pejabat The Fed ya, Goolsbee. Ini harap diperhatikan ya, pidato-pidatonya ya. Ada juga pidato dari Kaplan ya, dan dari Kanada pun juga ada tingkat pengangguran. Ini data-data ini perubahan bersih tenaga kerja harap diperhatikan juga karena akan sangat mempengaruhi pergerakan pasar yang terjadi. Dan rekan trader jangan lupa, ini adalah website resmi kami, amarket.id, website paling terkeren untuk rekan trader semuanya. Kalau ada kesempatan silakan bergabung bersama kami. Dan rekan trader, seperti biasa setiap hari Jumat selalu ada
webinar kita. Dan untuk tema webinar kita hari ini, kita akan membahas tentang tarif Trump dan mengapa itu terjadi. Intinya saya akan mencoba, kita akan berbicara tentang tarif Trump, kenapa Indonesia bisa dapat 32%, perhitungannya dari mana. Nah, itu akan saya coba untuk menjelaskan buat rekan trader semuanya nanti malam. Oleh karena itu, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, tetaplah bersama kami. Kita akan mengetahui alasan kenapa 32%. Jadi jangan cuma tahu, oh iya 32%, tapi 32% itu dari mana? Ini yang paling penting. Masalah 32% semua juga tahu, tapi dari mana 32%? Intinya itu yang akan coba saya bahas untuk rekan trader semuanya, supaya kita bisa tahu kenapa ini terjadi. Kita jangan menyalahkan, misalnya menyalahkan Amerika kasih tarif ke kita, tapi juga kita bisa lihat alasan kenapa sampai Amerika memberikan hal tersebut buat kita supaya fair. Ya rekan trader ya. Kita melihat dari berbagai sisi, jangan cuma melihat 32% nih, tapi ada alasan kenapa 32%. Oleh karena itu saya mau supaya kita paham semuanya, kita melihat dari berbagai sisi supaya kita bisa fair menilai setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara kita maupun terhadap negara yang lain, dan ini sangat memberikan dampak terhadap pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Saya berharap semoga hari Jumat yang penuh barokah ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.